jumlahnya mereka yang di restoratif justice dan berapa yang di rehabilitasi. Ini mohon langkah apa yang dilakukan oleh BNN. Yang kedua, yang berikutnya, itu sekarang ini kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memasukkan bahan-bahan untuk kesehatan itu, Pak. Sejauh mana pemantauan BNN terhadap perusahaan-perusahaan itu bisa terjadi penyalahgunaan barang-barang itu? Kalau dia masukkan 10 yang digunakan 5 bisa dilakukan penyalahgunaan. Nah, ini mohon penjelasan sejauh mana pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan yang memasukkan bahan-bahan untuk kepentingan kesehatan di situ. Yang berikutnya, BNN kan sudah membongkar beberapa kasus-kasus besar. Mohon penjelasan TPPU berapa tindak pidana pencucian uang yang diproses ke kejaksaan dan ke pengadilan. Ini kasus spesial, ini bandar-bandar besar ini. Mohon penjelasan berapa sih TPPU-nya yang diproses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati. Selamat datang Pak Majelis. Mungkin semua yang ada di sini kenal saya, ya aku semuanya, dan semua pernah kerja bersama-sama. Jadi indahnya senior junior di sini. Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Pak Kepala BNN, saya sampaikan saya sangat komitmen. Jadi sebelum kerja harus saya sampaikan hal seperti itu. Saya mulai dari masalah komposisi anggaran. Tadi disampaikan anggaran pemberantasan itu 39,5% atau 971 miliar. Sedangkan anggaran pencegahan ditambah anggaran pemberdayaan masyarakat itu hanya 3,6% dari kami, jadi 89,8 miliar. Ini 10/1. Antara anggaran pemberantasan dengan pencegahan 10/1. Ini sebenarnya numpang. Jadi komposisi ini mungkin ke depan perlu dibenahi. Kenapa demikian? Karena menurut pengalaman kita semua, apapun masalah kriminal itu, konsep hukumnya bersama, kejadiannya bersama, pencurian, kemudian penipuan, dan lain-lain. Nah, narkoba juga demikian. Saya melihatnya di dalam supply elemen. Supply itu berarti yang memasukkan, yang mengisi narkoba ke Indonesia, supply, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian demand itu permintaan. Kalau nggak ada demand, nggak ada supply. Ada supply yang nggak diminta juga nggak laku supply. Jadi narkoba ini memerangi dua sisi, memerangi supply itu dengan pemberantasan, memerangi demand dengan pencegahan. Dua-duanya ini operasi besar. Tapi dari komposisi anggarannya nggak seimbang. Kalau kita bisa menghilangkan demand, supply-nya nggak laku. Tapi kalau kita perangi pemberantasan supplier itu tanpa demand-nya dibenahi, ya ada terus kucing-kucingan terus. Komposisi anggaran itu mencegah memerangi demand ini perlu juga dibersihkan.
ya, untuk tadi supaya tidak ada yang membeli menggunakan narkotika. Masyarakat sudah kebal terhadap narkotika. Saya contohkan mungkin kenapa banyak curanmor, kemudian dengan motor di kota-kota besar di Jakarta, di Bandung, Semarang dan sebagainya. Banyak pencurian. Ternyata ada permintaan yang di daerah pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk orang-orang yang punya mungkin. Banyak permintaan. Nah, begitu permintaan ini kita potong, tidak ada yang bisa lagi menggunakan motor bodong, mobil bodong dan lain-lain. Supply hilang sendiri, nggak ada demand. Dan narkoba juga begini, demandnya harus dipertimbangkan benar-benar supaya narkoba yang masuk ke dalam enggak. Tadi sudah disampaikan beberapa program-program itu bagus, ya. Cuma itu dalam cuma sekedar ada pendidikan, ada upaya pemberdayaan, tapi sebenarnya nggak berakar dan mengakar atau nggak masuk di lubuk hati yang paling dalam di masyarakat. Itu tambang-tambang liar atau tambang-tambang praktek akan salah satu adalah penyebaran narkotika itu. Di pos-pos masih banyak tambang-tambang praktek. Itu narkotika yang mahal itu. Kenapa? Katanya supaya buat kerja 24 jam bisa dapat duit banyak dan lain-lain. Perkebunan ada di situ. Nah, kalau di itu masih tumbuh terus, ya suplainya jalan terus. Mulai jalan tikus marah, dia akan terus bisa masuk. Kita